Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak. Masih di klaster 8, perlindungan anak. Memang klaster ini banyak sekali isinya. Kali ini kita akan membahas anak-anak yang ada di dalam penahanan. Lebih lengkapnya, ayahanda dan bunda dapat membaca pasal 37 Konvensi Hak Anak. Sebagai informasi awal, dan ini menjadi pengetahuan, sejak 2012 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penyiksaan. Ada anak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, kemudian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat. Akhirnya mereka dilaporkan dan mereka harus diproses. Idealnya, kalau kehendak undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, segala sesuatu yang terkait dengan anak itu diproses di tingkat masyarakat. Tapi detailnya nanti kita akan bahas pada sesi lanjutan insya Allah. Tapi kali ini anak ini terlanjur ditangkap, kemudian ditahan. Aparat hukum yang melakukan penahanan anak ini itu harus dilatih konvensi hak anak. Yang pertama yang mereka harus lakukan terhadap anak ini, harus bersikap non-diskriminasi. Anak ini juga adalah manusia yang sudah kita tahu bersama dia bersalah. Yang bersalah adalah perilakunya, bukan individu anak itu sendiri. Karena dia manusia yang masih dalam proses pembentukan. Untuk itu, para aparat hukum yang menangani anak harus dilatih. Ya, sepengetahuan kami, baru beberapa yang dilatih dan kebetulan saya yang melatihnya. Kedua, anak ini harus dihormati karena kemanusiaannya, bukan karena perilaku dia. Catat, karena kemanusiaan dia. Dia menjadi seperti ini karena dia dulu direndahkan martabatnya oleh orang lain, termasuk oleh ayah dan bundanya, melalui kekerasan, perendahan martabat. Para aparat hukum juga dilatih untuk itu. Selanjutnya, para aparat yang menangani anak yang ditahan itu harus memastikan hak-hak kelangsungan hidup dia itu dilindungi. Dia anak yang ditahan harus pertama diberikan makanan yang berkualitas. Kemudian dia diberi akses pendidikan dan keterampilan. Yang dia tahan itu hanya
tubuh dia atau kebebasan untuk tidak bergerak di sembarang tempat. Tapi selama proses penahanan itu, para aparat hukum memastikan ayahanda dan bunda yang salah satu bagian yang diberi amanah oleh Allah dan diberi SK oleh pemerintah untuk menjadi aparat hukum perlu memperhatikan ini. Anak yang ada di tahanan tidak boleh disentuh sedikit pun. Dimarah saja tidak boleh. Kita bersikap merendahkan martabat, apalagi keluar dari mulut sampai menggunakan tangan, aparat bisa dituntut ke mahkamah internasional. Itu kalau dari segi, kalau ada fakta, ada anak-anak yang mengalami itu aparat hukum yang belum terlatih. Melalui media ini bisa menjadi titik awal untuk kita mendalami. Tapi yang saya tekankan, kalau sudah di aparat itu sudah mereka ada aturan, ada SOP-nya. Tapi yang terjadi di masyarakat, ayahanda dan bunda, kadang-kadang kalau anak kita hanya melakukan sedikit persoalan, kita begitu galak dengan mereka. Sampai ada anak yang ditahan di toilet. Semoga sekarang kasus seperti itu tidak ada lagi. Semoga hanya Ari Hanggara lah yang almarhum yang menjadi martir untuk menyadarkan seluruh pemimpin negara ini untuk melindungi anak-anak. Masih banyak orang tua yang masih bersikap merendahkan martabat anak karena dianggap anak itu sudah melanggar norma-norma hukum, lalu melanggar norma-norma masyarakat. Sehingga ada keinginan untuk menyiksa mereka. Tidak dibenarkan. Para aparat hukum saja tidak dibenarkan, apalagi ayahanda dan bunda yang tidak diberi kewenangan oleh negara untuk menghukum anak itu. Apalagi Pak RT, apalagi Pak RW, tidak diberi kewenangan untuk itu. Apalagi para tokoh adat tidak diberi kewenangan untuk menghukum anak sampai mereka menderita. Yang harus kita bangun sekarang adalah pemahaman anak menjadi seperti itu, harusnya kita mengoreksi diri. Kenapa dia menjadi seperti itu? Pertama, dari rumah. Berarti ayah ibunya yang harus dilatih. Sehingga jangan sampai menghasilkan anak yang memiliki perilaku menyimpang. Kedua, warga di sekitar. Ketiga, tokoh masyarakat. Dan terakhir, para tokoh budayawan yang diberi tugas untuk terus memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah disepakati oleh para budayawan. Sehingga anak-anak memahami itu dan mereka terhindar untuk melakukan perbuatan mereka sehingga mereka harus ditahan. Untuk itu, mari sama-sama kita lindungi anak kita dan kita hindarkan jangan sampai anak melakukan perilaku menyimpang atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat maupun norma-norma yang diatur melalui peraturan perundangan. Sehingga mereka tidak ditahan, dan selama mereka harus ditahan pun tadi mereka harus dilindungi, mereka harus dihormati, dan hak-hak mereka harus dipenuhi, dan mereka dianggap sebagai korban karena pengabaian orang dewasa yang ada di sekitar dia.
Semoga anak kita selamat dan menjadi individu yang berkualitas. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.